Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendri Pandupaksi, SPB MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, sekaligus rekan-rekan mahasiswa kelompok 2 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan diskusi secara daring pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu petugas pada diskusi hari ini, yakni ada saya Putri Safiran Azhara, NIM 127 sebagai moderator, kemudian ada Isma Nisaul Karoma NIM 149 sebagai notulen. Tak lupa juga kepada rekan-rekan kami, anggota kelompok 2, yakni ada Nur Laili NIM 122, lalu ada Cika Aditya Alfarabi NIM 124, kemudian ada Muhammad Fatkim Alabik NIM 137, lalu ada Frida Febriana Antasya NIM 138, kemudian ada Neni Yunita Herlianti NIM 140, lalu ada Orniga Cesta Briliana Yotama NIM 146, dan yang terakhir ada Sayyidatul Mufidah NIM 151. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yakni pada materi keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh saudara kami, rekan kami Renita Asmodewanti NIM 120. Baik, sebelum itu izinkan saya membacakan runtutan kegiatan diskusi kita pada hari ini, yakni yang pertama ada pembukaan, lalu disusul dengan penyampaian materi presentasi, lalu yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi oleh Renita Asmodewanti NIM 120. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya mulai. Jadi di sini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Masalah yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat ada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Kemudian hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD, sistem pemerintahan negara menurut UUD, hasil amandemen 2002, kemudian terakhir refleksi. Baik, yang pertama kita akan masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Sejak kelahirannya, yaitu 1 Juni 1945, Pancasila adalah dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai dasar negara, filosofis Grundslag. Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak awal kelahirannya diusulkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang kemudian diberi status atau kedudukan yang jelas dan tegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum serta penyelenggaraan negara. Kemudian pembahasan yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD tahun 1945. Jadi Pancasila dan pembukaan UUD ini merupakan dua hal yang saling terkait dan penting dalam sejarah Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pengantar dari Undang-Undang 1945 yang menjadi konstitusi tinggi negara Indonesia. Sementara itu,
Pembukaan UUD ini mengandung pengantar mengenai filosofi dan tujuan negara Indonesia. Nah, dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Pancasila dan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat di mana Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis dari pembukaan UUD yang kemudian menjadi landasan dari Konstitusi Indonesia. Jadi kedua hal tersebut merupakan cerminan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD. Unsur ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat digantikan. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan merupakan hubungan yang sifatnya formal, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila juga memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yaitu seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan itu ada bersifat dua, yaitu yang formal dan material. Kemudian masalah yang ketiga yaitu hubungan pembukaan UUD dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 1973 dilandaskan dengan tegas hubungan antara pembukaan dengan proklamasi, yaitu pembukaan UUD sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Bagian pertama, proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada alinea 1 sampai alinea ketiga pembukaan UUD. Kemudian bagian kedua, proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama hal tujuan negara, kemudian yang kedua hal Undang-Undang Dasar negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara. Kemudian ada hal bentuk negara publik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir, hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Permasalahan selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian permasalahan yang terakhir, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil amandemen 2002. Amandemen UUD keempat ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 pada sidang umum MPR. Amandemen keempat ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja, seperti anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Sejak 2002, dengan berlakunya UUD hasil amandemen, berlaku juga di Indonesia ini sistem presidensial. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari rakyat dihapus. Dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bikameral dengan
kekuasaan yang lebih besar atau stong legislatif. Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen juga menimbulkan kompleksitas baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Contohnya, bila presiden yang dipilih langsung dan mendapat dukungan populer yang besar tidak mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif karena tidak mendapat dukungan penuh dari koalisi partai-partai mayoritas di DPR. Kemudian di sini saya mengambil contoh pasal yang direvisi hasil amandemen 2002. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian ada pasal 3 ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian ayat yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir, pasal 6A ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian kesimpulannya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di tata hukum Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002, dengan tujuan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 dan bukan untuk menggantinya. Adanya amandemen ini sudah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu pembatasan kewenangan MPR, dan negara Indonesia kini menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Renita, selaku pemateri. Jadi itu tadi pemaparan materi oleh Renita Asmodewanti yang sangat luar biasa. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, acara kedua, kegiatan kedua, di mana sesi tanya jawab dan diskusi terbuka. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan peraturannya terlebih dahulu, yakni mahasiswa yang ingin bertanya silakan raise hand, dan sebelum bertanya penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM-nya. Pertanyaan dibuka per sesi, yakni 3 pertanyaan di tiap sesinya. Lalu yang kedua, pertanyaan ditampung terlebih dahulu, kemudian pemateri akan diberikan juga untuk menyiapkan jawabannya. Demikian peraturannya. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah atau beropini, sangat dipersilahkan ya, karena di sini kita diskusi secara bebas. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Eh, Ayo teman-teman yang ingin bertanya, beropini, atau menyanggah, dipersilahkan ya. Nanti Mbak Isma selaku notulen siap mencatat nama dan NIM kalian. Mbak Aris selaku pemateri udah siap ya menerima pertanyaan, sanggahan, serta opini dari teman-teman yang lainnya. Insya Allah siap. Ya, insya Allah. Oke. Ayo teman-teman yang ingin ditanyakan ke pemateri sangat dipersilakan.
Oke, itu ada Mbak Neni yang raise hand. Silahkan Mbak Neni, boleh on mic. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sudah sangat terdengar jelas. Oke, jadi pertanyaan saya ini kan tadi topiknya membahas Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini sebenarnya hanya rasa penasaran saya saja ya. Kan eh, dalam Indonesia itu Pancasila itu dianggap sebagai ideologi atau dasar negara yang paling tepat untuk bangsa Indonesia karena lahir dari sejarah dan juga eh, adat istiadat yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Jadi intinya tuh Pancasila kan disesuaikan dengan rakyat Indonesia sehingga sangat sesuai. Nah, saya tuh penasaran apakah ada dasar negara lain, mungkin di negara lain yang mirip dengan Pancasila atau ya seperti Pancasila ini. Karena kan tidak memungkiri juga bahwa ada banyak negara yang memiliki banyak kesamaan mulai dari culture-nya, sejarahnya dengan bangsa Indonesia. Apakah negara tersebut juga memiliki dasar negara yang hampir serupa dengan Pancasila? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Neni. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi bisa aku ulangi ya, Mbak Rey. Jadi pertanyaan dari Mbak Neni tadi, Mbak Neni penasaran nih, ideologi di Indonesia ini, Pancasila ini sebagai ideologi di mana dia lahir dari sejarah dan adat istiadat. Lalu kemudian pertanyaan singkatnya Mbak Neni ini, adakah dasar negara lain selain Pancasila di negara kita khususnya, atau mungkin kalau Mbak Ri menemukan dari negara lain juga sangat diperbolehkan sebagai analisa dari negara kita ya Mbak Neni, sebagai perbandingan seperti studi banding gitu. Iya, intinya kan setiap negara pasti punya Iya, dasar negara ya. Nah, itu ada nggak sih negara lain yang dasar negaranya itu sebenarnya mirip gitu sama Pancasila, mirip sama punyanya Indonesia gitu loh. ya. Seperti itu Mbak Ri. Apa pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk pertanyaannya ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Saya mau mencoba menjawab langsung saja. Oke, siap, sangat dipersilahkan. Jadi untuk prinsip yang hampir sama dengan Indonesia, saya menemukan ada Taiwan dan Indonesia Kak Neni. Kalau Taiwan itu punyanya Sun Min Chu I, nggak tahu bacanya gimana. Itu ada 3 dasar kehidupan, sama kayak punya Indonesia. Kalau di Taiwan, prinsip dasarnya itu ada keadilan sosial, kebangsaan, dan demokrasi. Jadi hampir mirip dengan kita yang punya 5, tapi mereka hanya punya 3, dan namanya Sun Min Chu I gitu. Mungkin teman-teman ada tambahan. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Renita. Mbak Neni sendiri gimana atas respon dari jawaban Mbak Re? Atau mungkin teman-teman punya jawaban lain juga boleh disuarakan ya. Oh, jadi ada negara yang ternyata punya dasar negara hampir mirip. Dan tadi negara apa? Taiwan ya? Thailand apa Taiwan? Taiwan, Taiwan. Taiwan. Nah, mungkin juga karena sama-sama Asia ya. Jadinya kayak apa? Mereka punya dasar negara itu hampir mirip sama Indonesia. Kalau negara yang paling dekat sama kita gimana? Kayak contohnya Malaysia gitu. Apakah dasar negaranya tuh beda? Soalnya kan culture-nya, budayanya tuh kan hampir sama kayak sama Indonesia.
Kalau di Malaysia ini menganut sistem konstitusi monarki atau disebut raja berpelembagaan. Nah, atau nama lainnya itu Persekutuan Tanah Melayu. Dengan demokrasi parlementer gitu Kak Neni. Apa tadi Kak Ri? Persekutuan Melayu ya, dengan demokrasi parlemen. Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu dengan demokrasi parlemen. Oke, gimana Mbak Neni atas jawaban dari Mbak Renita selaku penyaji materi? Atau mungkin ingin menyangga Oke. lagi juga tidak apa, karena kita diskusi secara bebas, seperti halnya dengan izin demokrasi ya. menambahkan, Izin iya. masuk boleh. Sebentar ya Orniga, karena Mbak Renita mau menambahkan jawaban Boleh. dari pertanyaan Mbak Neni. Setelah saya baca-baca, jadi Malaysia juga menerapkan 5 asas sebagai dasar negaranya. Orang negeri jiran itu menyebutnya sebagai rukun negara. Prinsipnya, kunci pada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Nah, bunyinya itu seperti ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pelembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. Seperti itu. Oke, sangat baik ya, karena Malaysia tadi terdapat 5 asas atau rukun negara yang tadi prinsipnya atau isi dari rukunnya yang telah dijelaskan oleh Renita. Oke, gimana Mbak Neni? Malaysia itu apa pakai ini ya, kerajaan ya, bukan kan? Malaysia tuh sistem sistem apa namanya pemerintahannya tuh sama kayak Indonesia nggak? Jadi apa Datuk, namanya? datuk ya, Iya, dia Beda kerajaan ya? ya yang diatur datuk ya. Kerajaan ya. konstitusional. Iya, kalau menurut Jadinya searching gitu. jadi kayak agak beda gitu. Mungkin karena prinsipnya kan juga beda ya. Malaysia sama Indonesia meskipun sama-sama kayak negara yang hampir mirip, terus juga ada 5 asas itu, tapi isinya ternyata cukup beda. Cukup apa ya? Ya cukup beda. Malah Indonesia malah miripnya tuh sama yang Taiwan tadi. Tapi ya sudah, ini kayak hanya bahan diskusi aja teman-teman. Jadi biar kita tahu kalau oh ternyata tuh di luar negeri itu juga ada dasar negara yang hampir sama kayak Indonesia. Terus ternyata tuh beda sistem pemerintahan juga mempengaruhi dasar negaranya sama tujuan-tujuannya gitu. Ya, betul sekali ya. Oke, eh, Mbak Neni boleh izin lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lainnya. Oke, silakan. Terima kasih jawabannya, pemateri. Ya, sama-sama. Tadi Orniga resen ya, mungkin boleh diajukan pertanyaannya. Enggak tanya sih, cuman pengen menanggapi yang itu tadi loh tentang Oh iya, istilah mirip dengan apa-apa. oke boleh silahkan. Tapi menurut saya ya ini pada dasarnya tuh meskipun sama Malaysia kan kayak kelihatan beda, tapi intinya tuh hampir sama. Kan kayak membahas tentang prinsip ketuhanan, terus tentang kenegaraan atau kebangsaan, terus juga tentang keadilan atau kemanusiaan gitu. Jadi meskipun bunyinya itu beda, tapi kalau menurut saya ya itu asasnya Indonesia sama Malaysia itu agak-agak mirip. Kalau kata Mbak Neni tadi kan berbeda. Nah, kalau menurut saya justru malah mirip. Agak Oh, mirip mungkin lah. Ada kalau saya mirip-miripnya. tuh nangkepnya tuh
bedanya tuh di ini. Kalau Indonesia kan lebih demokratis ya. Kata-katanya tuh lebih demokratis. Kalau di Malaysia tuh kayak lebih, ya itu tadi, monarkis gitu loh. Kayak ada raja-raja dan lain sebagainya. Jadi kayak, tapi sebenarnya isinya juga mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tetap nyangkut-nyangkut paut tentang itu poinnya, kayak poin detail-detail dari Pancasila itu dijabarkan lagi gitu loh. Oh iya, tapi kalau bedanya sama yang Taiwan tadi nggak membahas tentang ketuhanan. Tapi kenapa yuk? Apa mungkin di Taiwan tuh penganut agamanya atau masyarakat yang menganut agama itu rendah ya? Bisa jadi sih Mas Orniga. Atau kalau menurut saya tuh kan dasar negara itu kan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut ya. Dan tujuan orang Taiwan mungkin mereka punya tujuan lain gitu. Tapi ya gitu deh. Mungkin teman-teman ada yang lain bisa kita berdiskusi. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi tatanannya atau dasar negara dari negara tersebut ya. Mungkin dari tatanan pemerintahnya seperti apa, kemudian sistem pemerintahan, dan juga rakyatnya sendiri seperti apa. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya persepsi atau pandangan lain terkait hal ini juga boleh diajukan ya. Tidak apa. Kita bahas bersama-sama. Saya boleh masuk lagi nggak? Ini Boleh, boleh, ada boleh. informasi menarik. Boleh, Nen. Bentar ya. Jadi Oke, kita tunggu. ternyata ya, bentar. Jadi ternyata tuh tidak semua negara itu terus terang menyatakan ideologi sebagai dasar negaranya. Inggris misalnya itu mereka tidak menggunakan ideologi tertentu, tapi jelas bentuknya monarki konstitusional. Kalau Amerika, kalian tahu ideologinya apa? Kapitalisme? Oh bukan, ideologinya adalah liberty atau kebebasan. Kemudian dijelaskan juga kalau ideologi mereka tuh liberty dalam konstitusionalnya mereka. Itu Amerika ya. Kalau Amerika kan tidak menyatakan kapitalisme sebagai ideologi, melainkan mereka menyatakan kebebasan. Maka Mesir itu mencantumkan sosialisme sebagai ideologi mereka. Jadi ideologinya tuh simple gitu. Mesir itu tidak terang-terangan mencantumkan Islam sebagai ideologi mereka, berbeda dengan Pakistan yang terang-terangan mencantumkan Islam sebagai dasar negara, seperti pada Mukadimah konstitusi mereka. Negara-negara lain tidak menciptakan konsep khusus sebagai dasar negara mereka. Mereka menggunakan konsep yang sudah umum dikenal negara lain seperti kebebasan, sosialisme, atau agama. Nah, sedangkan Indonesia itu memiliki sejarah yang berbeda. Ketika Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia, mereka mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar dan sebagian orang menginginkan Islam secara jelas sebagai dasar negara. Sebagian yang lain justru khawatir bila nantinya Islam bukannya menyatukan tetapi malah memecah belah. Itulah sebabnya Bung Karno membujuk dengan 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Akhirnya kemudian Pancasila diterima dan lahir menjadi ideologi bangsa Indonesia. Di mana saat itu ideologi bangsa Indonesia yang namanya Pancasila ini bukannya memisahkan diri seperti Pakistan dari India, namun berusaha menyatukan, mengakomodasi pikiran-pikiran masyarakat Indonesia yang berbeda. Karena lahir dari pertentangan inilah, mungkin pihak yang sering memuja Pancasila juga harus ingat bahwa tiap golongan bisa menafsirkan berbeda-beda. Karena itu, memaksakan tafsir tunggal justru akan merusak tujuan Pancasila itu sendiri. Dan tercantum juga dalam Pancasila, setiap kali ada beda penafsiran itu harus kembali pada sila musyawarah, di mana segala tafsir yang melampaui batas tidak akan bertahan karena tidak diterima oleh golongan lain.
Kalau dasar negara lain yang seperti Pancasila mungkin ada, tapi belum ditemukan. Begitu. Jadi sebenarnya kalau di negara-negara lain itu mereka kayak simpel gitu loh. Ideologiku kapitalis, ideologiku liberal, ideologiku komunis, ideologiku dan sebagainya. Tapi Indonesia ini kayak punya sendiri gitu Pancasila karena culture yang berbeda tadi. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit info yang mungkin bisa ditanggapi Ya, kalau misalnya mau lanjut. ya, jadi info yang menarik ya Mbak Neni ya, bahwa tadi ada beberapa negara yang tidak terus terang menunjukkan dasar atau ideologi negaranya seperti Inggris tadi ya. Iya betul. Ya, jadi tambahan info yang menarik untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lainnya. Barangkali ada yang ingin menanggapi ini atau bertanya kepada pemateri juga sangat dipersilahkan. Oh, Mbak Nuraili, raise hand nih. Silahkan, Mbak Raili. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Laili NIM 122. Nah, saya ingin bertanya kayak ke semua teman-teman aja sama ke pematerinya. Kan ada dijelaskan bahwa makna makna Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai dasar hukum. Jadi kayak sumber dari segala hukum itu asalnya dari nilainya Pancasila. Nah, kita juga tahu gitu kayak undang-undang semuanya juga dibentuk berdasarkan Pancasila. Namun kayak kita juga tahu kalau ada beberapa undang-undang yang dinilai kayak merugikan gitu. Nah, pertanyaanku gini, apakah kan undang-undang itu otomatis dibentuknya bersumber dari Pancasila? Apakah berarti Pancasila juga bisa merugikan atau itu cuman kayak salah salah pemaknaan atau bagaimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Terima kasih. Sama-sama Mbak Laili. Jadi tadi apa ya? Pengesalahartian makna dari Pancasila sebagai makna dasar ya. Sebagai dasar undang-undang ya tadi pertanyaannya. Pancasila kan apa namanya? Sumber dari segala sumber. Sumber Jadi dari segala sumber. undang juga bersumber dari Pancasila gitu kan. Oke. Nah, itu kayak pertanyaanku itu kan ada juga undang-undang yang kayak dinilai merugikan gitu loh. Kayak adanya undang-undang ini tuh dinilai kayak merugikan entah itu satu pihak atau bahkan merugikan semuanya. Nah, pertanyaanku itu kayak apakah Pancasila juga bisa merugikan gitu loh. Kayak apa? Kan itu sumbernya dari Pancasila gitu. Sumber dari segala Nah, sumber. kalau menurut teman-teman gimana? Oke, pertanyaan yang menarik. Teman-teman barangkali mau beropini membantu penyaji menjawab pertanyaan dari Mbak Laili, sangat dipersilahkan ya. Iya Mbak Frida, silahkan. Mau izin menanggapi aja sih dari pertanyaannya Mbak Laili, boleh kan? Boleh. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, bukan Pancasilanya yang salah, cuma kan undang-undang itu dibentuk oleh orang ya, oleh seseorang atau beberapa kelompok begitu. Nah, dari itu kan kita udah bisa simpulin ya bahwa kalau pembentukan undang-undang itu dibuat oleh beberapa orang yang memiliki cara pikir dan
sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi mungkin saja pengembangannya bisa menjadi kurang tepat gitu. Kalau dibilang Pancasilanya bisa merugikan, mungkin bisa, tapi juga sampai sekarang kan Pancasila juga masih baik-baik saja. Hanya beberapa undang-undang saja yang dikira kurang tepat dan merugikan beberapa orang atau banyak orang gitu. Mungkin itu sih tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Frida atas opininya. Jadi tadi menurut Mbak Frida bukan salah Pancasilanya, tetapi orang-orang pembuat dari undang-undang tersebut, di mana orang-orang juga memiliki pemikiran atau persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda dan tentunya akan apa ya, menyambung ke hasil dari UUD tersebut. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin beropini kembali atau menguatkan opini dari Mbak Frida. Oh, oke, Rey, selaku pemateri, silahkan. Izin menambahkan dari Kak Frida. Kalau menurut saya itu benar, emang yang salah bukan Pancasilanya tapi individu atau kelompoknya. Misalkan memang Pancasila ini dianggap merugikan, berarti kan selama berjalannya proses perbaikan atau penyempurnaan kerangka hukumnya itu ada yang nggak beres gitu. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, oh Pancasila merugikan, itu sebenarnya bukan dari Pancasilanya. Tapi gimana caranya hukum itu bisa berjalan sesuai yang tujuan sebenarnya, mungkin seperti itu. Oh iya, Mbak Laili, silahkan. Berarti lebih ke ini ya, salah dari, sepertinya salah pemaknaan dari pembuat undang-undangnya gitu ya. Jadi mungkin secara sudut pandang sudah berbeda, jadi bisa merugikan untuk orang lain, tapi bukan bersumber dari Pancasilanya, begitu ya. Iya, Mbak Laili. Jadi menurut teman-teman yang diwakili Mbak Frida tadi dan juga dikuatkan oleh Mbak Rey selaku penyaji bahwa Pancasila sebenarnya di sini tuh tidak salah sepenuhnya. Jadi yang salah di sini orang-orang yang memiliki pandangan berpikir yang kalau kata Mas Abik pikiran liar ya. Iya itu. Jadi tergantung persepsi apa pembuat dari undang-undang tersebut. Izin masuk. Seperti itu Mbak Leni. Oh ya, silahkan Mbak Neni. Sangat dipersilahkan. Kalau menurut saya sendiri sih bisa aja ya, bisa merugikan. Kayak jadi kan Pancasila itu sebenarnya sudah dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia. Mau dicari celahnya kayak gimana pun tuh Pancasila sudah paling oke, paling sesuai lah sama rakyat Indonesia. Namun kan Pancasila seperti yang dibilang Mbak Lali tadi sumber dari segala sumber hukum dan otomatis kan undang-undang itu harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Namun apakah undang-undang sekarang ini ada yang bertentangan dengan Pancasila? Ada. Ini saya dapat sumbernya. Itu ada hasil amandemen itu yang menyimpang dari Pancasila dan itu harus segera diperbaiki supaya apa? Karena kalau misalnya bertentangan dengan Pancasila, maka hukum tersebut pun akan menjadi kacau atau tidak berjalan. Jadi yang membuat apa namanya? Kenapa kok undang-undang itu ada yang merugikan masyarakat itu ya karena yang nyusun. Kenapa yang nyusun undang-undang itu tidak membuat undang-undang itu sejalan dengan Pancasila. Padahal sebenarnya kalau undang-undang dibuat sejalan dengan Pancasila, maka itu tidak akan merugikan kita. Gitu. Thanks. Iya, terima kasih kembali. Oke, silahkan Niga. Baik, kalau saya izin pendapat ya. Kalau Boleh. menurut saya ini memang benar di materi atau di bacaan dimanapun itu diterangkan bahwasanya undang-undang itu berdasarkan dari Pancasila. Akan tetapi kalau menurut saya implementasinya
pembuatan undang-undang itu enggak semuanya berdasarkan Pancasila. Ada yang berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan yang lain-lain. Nah, maka dari itu faktor-faktor tersebut yang membuat undang-undang yang diciptakan dianggap merugikan pihak masyarakat gitu. Jadi intinya menurut saya nggak semua undang-undang itu berdasarkan Pancasila. Ada yang berdasarkan kepentingan pribadi, terus ya berdasarkan dengan kayak kondisi real, sebuah kondisi di kehidupan gitu. Jadi kan misal kita mengetahui sebuah kondisi tertentu ya, jadi terus itu belum ada undang-undangnya. Nah, terus kita buat undang-undangnya gitu. Jadi nggak semuanya berdasar dari Pancasila kalau menurut saya. Udah, itu aja sih. Oke, benar sekali nih Kak. Jadi undang-undang ini tidak selamanya harus sesuai dengan Pancasila, tetapi sesuai kebutuhan dari tiap-tiap oknum seperti itu. Mungkin di sini teman-teman bisa mencari contoh dari undang-undang tersebut yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita kaji bersama-sama di sini juga sangat diperbolehkan. Ya, mungkin kita menyapa pemateri dulu ya, Mbak Renita. Gimana nih? Gimana ini kelanjutannya? Teman-teman ini mau diapakan? Mau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin teman-teman ingin membahas topik-topik kita diskusi pada kali ini? Gimana ini Mbak Rey? Kita bebas saja ya guys di sini. Jangan tegang, rileks saja. Mungkin bisa dilanjut, Kak. Oke, siap. Mbak Rey memberikan kesempatan nih kepada teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan juga sangat dipersilakan. Pasti di kepala kalian banyak sekali tanda tanya ya terkait Pancasila ini yang yang terus-terusan kita bahas dari SD, SMP, SMA hingga kita duduk di bangku perkuliahan. Gimana nih teman-teman? Mungkin kita bisa menyapa Mbak Cika. Mbak Cika apakah masih ada di sana? Tahu Mbak Fida, Mbak Isma? Mbak Isma nggak ada pertanyaan kah? Atau mungkin menyanggah jawaban atau opini dari teman-teman? Oh, Mbak Cika udah on cam nih. Gimana Mbak Cika? Mau mengajukan pertanyaan? Bisa say hi sama Orniga. Ada Mbak Laili, sama ada Ray. Gimana Mbak Cika? Apa mau bertanya? Baik, mohon izin bertanya. Iya, siap. Ajukan nama sama NIM ya, Cika. Jangan lupa. Sebelumnya perkenalkan, saya Cika Adistia NIM 124. Mohon izin bertanya kepada teman-teman semua. Jadi, sekarang kan kita hidup di era globalisasi ya. Bagaimana peranan Pancasila sendiri sebagai dasar negara di era globalisasi seperti ini? Terima kasih. Kembali kasih ya Mbak Cika. Jadi pertanyaan dari Mbak Cika ini aku ulangi ya Ray dan juga teman-teman yang lain. Jadi kita hidup di era globalisasi di mana Pancasila ini tadi kan sebagai ideologi. Nah, Pancasila sendiri ini untuk menangani globalisasi kita itu seperti apa? Mungkin kita bisa bahas secara bersama-sama di sini. Sangat dipersilahkan ya Mbak Ray. Sebentar, Kak, saya tampung dulu. Oke, siap.
Izin menjawab pertanyaan dari Kak Cika. Kalau di era globalisasi ini, peran Pancasila itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan Pancasila itu bisa tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan antar negara seakan kayak tidak terlihat gitu ya kan. Terus dari situ berbagai kebudayaan asing itu dapat cepat masuk dengan mudah ke masyarakat. Seperti itu Kak Cika. Oke, itu tadi jawaban dari pemateri kita. Gimana Mbak Cika? Respon balik dari jawaban yang telah dipaparkan Mbak Ri. Loh, Mbak Cika kok menghilang? Coba tunjukin lagi. Gimana Mbak Cika? Apa sudah puas atau mungkin ingin tanggapan lain juga diperbolehkan? Sudah, Kak. Tapi kalau teman-teman mungkin ada tanggapan, nggak apa-apa. Mbak Cika sangat baik sekali ya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyangga atau memberi jawaban lain atas atas jawaban dari Reynita selaku pemateri kita kali ini. Ayo teman-teman, mungkin Mbak Frida mau tanya lagi ya. Sepertinya Mbak Frida udah mulai lelah. Izin tanya. Iya, boleh-boleh nih, silahkan. Ini masih tentang materi yang sebelumnya sih. Cuman mau memastikan aja. Jadi intinya peran Pancasila di era globalisasi ini tuh bisa dibilang seperti acuan untuk filterisasi atau ekstraksi dari misal budaya-budaya luar yang masuk ke dalam negeri ini, terus kita kaitkan lagi dengan Pancasila gitu ya. Jadi acuan untuk filterisasi gitu ya. Ya, sebagai pedoman, sebagai pegangan. Atau halnya kalau kita dalam agama Islam ini kan ada Al-Quran ya, sebagai pegangan hidup kita, sebagai tiang agama kita. Mungkin teman-teman di sini ada jawaban lain juga boleh kok. Ini teman-teman ada Mbak Vida, ada Mas Abik, sebentar. Mas Abik sama ada Mbak Isma. Jaringan saya jelek, Kak. Oh iya, Mas Abik, nggak apa suaranya sudah masuk dengan jelas kok. Mohon maaf ya, aku off cam. Iya, tidak apa. Iya, saya mau bertanya. Kalau berbicara tentang Pancasila, saya penasaran ini. Ini pikiran liar saya. Jadi menurut pemateri atau teman-teman lainnya, seberapa besar sih pengaruh sebuah ideologi dasar sebuah negara terhadap sistem demokrasi pada negara tersebut? Karena ya kalau kita lihat tadi yang sudah kita bahas kayak contoh Malaysia kan ideologinya itu mirip-mirip dengan negara kita. Tapi sistem demokrasinya itu sangat berbeda. Nah, pertanyaan saya itu sesimpel itu. Seberapa besar pengaruh ideologi sebuah negara terhadap sebuah sistem demokrasi pada negara tersebut? Terima kasih. Oke, jadi dari Mas Abik tadi masih penasaran ya. Kita kalau bahas Pancasila ini memang selalu penasaran terus-terusan ya teman-teman. Jadi pertanyaan dari Mas Abik sendiri tadi di mana seberapa besar pengaruh Pancasila seberapa besar pengaruh ideologi sebuah negara dalam sistem demokrasi negara tersebut? Apa seperti itu Mas Abik? Nggih, leres Mbak Safira. Oke.
Gimana nih Mbak Rinita? Ini ditujukan untuk semua ya, tidak selalu tertuju pada pemateri Iya, yang paling semuanya. ya. Baik, kalau teman-teman ada teman lainnya juga bisa kalau ingin menjawab. Iya, iya. Silahkan teman-teman. Izin masuk. Iya, silahkan Mbak Neni. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, itu bisa dilihat dari sejarahnya dulu Mas Abik. Pancasila itu lahir setelah Indonesia merdeka. Kapan sih lahirnya Pancasila, coy? Lali. Intinya kan Pancasila lahir tahun 1940-an. Setelah itu, setelah merdeka, setelah kita punya Pancasila, setelah adanya Piagam Jakarta dan lain sebagainya itu, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan sistem pemerintahan. Mulai dari parlementer, presidensil, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya itu berganti-ganti sampai kita sekarang ini demokrasi. Pancasila. Jadi tadi revisi ya, bukan sistem demokrasi tapi sistem pemerintahannya. Itu berganti-ganti. Jadi kayak meskipun kita dulu sempat berganti-ganti menjadi sistem parlementer, presidensil itu dasar negara kita itu tetap Pancasila gitu. Jadi intinya Pancasila itu lahir duluan daripada sistem demokrasi. Sedangkan apakah itu ada pengaruhnya? Mungkin ada ya. Adanya tuh bukan dari sistem demokrasinya yang apa ngikut dasar negara, tapi kayak oke lah beda-beda. Bisa Pak, kita mungkin bisa pakai sistem itu lagi, sistem parlementer maupun sistem presidensial lagi. Nah, tapi tetap apa ya dasarnya itu Pancasila gitu, tetap ada demokrasinya meskipun sistem pemerintahnya itu beda. Siapa tahu nanti kalau misalnya Indonesia mau ganti sistem pemerintahan menjadi monarki gitu ya. Itu juga monarkinya monarki Pancasila gitu loh. Jadi kayak justru malah sistemnya tuh ngikut dasar negara. Kalau kita ganti komunis misalnya, komunisnya komunis Pancasila, itu juga nggak ngerti lagi sih gimana komunis Pancasila. Tapi ya istilahnya kalau menurut pemikiran saya yang sangat rendah ini, itu begitu. Terima kasih. Baik, itu tadi senggahan atau tambahan jawaban dari Mbak Neni atas pertanyaan Mas Abid. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menyangga lagi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Sangat dipersilahkan ya teman-teman. Wah, iya Mbak Vida, sepertinya resen ya. Silahkan Mbak Vida on mic. Mungkin ada yang ingin diajukan, sangat dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sih Pancasila yang dipilih oleh para pendiri negara untuk menjadi dasar negara? Begitu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu tadi pertanyaan dari Mbak Vida. Ya, kenapa sih
orang-orang terdahulu kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi kita. Kenapa nggak ada Pancasila yang lainnya mungkin sejenis dengan Pancasila? Jadi ini lebih ke asal-usul Pancasila sebagai ideologi ya, Mbak Vida. Iya, Kak. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke teman-teman, kita serahkan ke Mbak Renita dulu, lalu nanti kita bisa kaji bersama-sama, kita bisa saling menanggapi. Izin ditampung dulu ya, Kak. Oke. Oke, Mbak Leili, kenapa? Ada apa? Ada yang ingin diungkapkan? Sangat dipersilakan. Mohon maaf, Mbak Leili belum unik ya. Mohon izin ini ya, apa kayak memberikan pendapatku tentang pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Vida ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Kan tadi pertanyaannya kenapa Pancasila dipilih oleh oleh orang-orang menjadi dasar negara. Kalau menurutku ya, kalau menurutku secara sederhananya kan Pancasila itu dibentuknya juga berdasarkan kayak apa identitas dari Indonesia gitu, kayak Indonesia banget gitu. Terus kayak orang-orang mikirnya itu kayak oh Pancasila itu udah paling cocok karena kayak dibentuknya juga berdasarkan dari kayak nilai-nilai yang ada di orang-orang Indonesianya juga gitu. Jadi kayak ya balik lagi karena dibentuknya dari nilai-nilai bangsa jadi dirasa cocok untuk orang-orang Indonesia gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi menurut Mbak Leili tadi sesuai dengan identitas atau karakter bangsa kita ya. Ya, jadi seperti yang dibilang tadi banyak sekali faktor pembentuk ideologi suatu negara. Dan tadi juga diungkapkan Mbak Neni ya, kalau ideologi ini tuh juga bisa dari sejarah negara kita. Nggak negara kita aja sih, tapi negara yang lainnya juga. Jadi banyak sekali faktor-faktornya ya teman-teman. Oke, gimana untuk kelanjutannya? Mungkin teman-teman ada yang ingin beropini lagi atau ingin menguatkan jawaban dari Mbak Leili juga sangat diperbolehkan ya. Silahkan teman-teman. Oke, Mbak Renita, selaku pemateri. Izin menanggapi ya, Kak ya. Iya, Kesimpulannya itu Pancasila kenapa dipilih? Karena dasar negara Indonesia sendiri itu nilainya kan universal gitu ya, kayak bukan yang tersudut atau gimana. Jadi Pancasila ini dianggap mampu memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Terus prinsipnya bersifat demokrasi dan lebih ke kepentingan rakyat sebagai prioritas utama seperti itu.
Dan di setiap prinsipnya itu kayak benar kata Mbak Laila, emang udah disesuaikan sama Indonesia sendiri. Kayak apakah udah bisa memperkuat moralitas atau etika, atau gimana caranya biar keadilan itu lebih dijunjung tinggi dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Renita selaku penyaji. Baik, untuk selanjutnya mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Sepertinya Mbak Isma ini mau tanya ya, kok on cam. Boleh Mbak Isma? Barangkali ada yang ingin diajukan. Oke, baik. Ini Renita, waktunya kira-kira gimana ya? Apa kita cukupkan sampai di sini atau mungkin jika memang belum memenuhi durasi diskusi kita juga kita boleh membahas atau diskusi lagi secara bebas sebebas-bebasnya. Sepertinya sudah cukup. Beneran nih. Mungkin teman-teman di sini sebelum kita mengakhiri diskusi kita ada yang ingin disampaikan atau masukan juga boleh. Coba kita menyapa para boys kita ya di kelompok kita ini. Mas Apik sama Orniga gimana? Ada masukankah atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita mengakhiri diskusi kita? Baik, saya tidak akan memberi masukan atau kritik. Saya akan memberi pujian. Oke. Boleh. Yang pertama saya akan memuji moderator. Moderator hari ini sangat-sangat aktif, interaktif, mengayomi semuanya. Terima kasih Mbak Putri Safira. Terus kemudian saya ingin memuji pemateri yang pasti pemateri hari ini sudah memaparkan materi dengan sebaik-baiknya, sudah memberi materi yang berbobot dan sangat-sangat membantu kami. Yang pasti membantu kami untuk lebih mengerti tentang Pancasila sebagai dasar negara ini. Gitu. Terima kasih ya Mbak Renita. Terus kemudian saya ingin memuji teman-teman yang lain, tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Kalian semuanya hebat, kalian semuanya aktif, interaktif, berpartisipasi, telah melancarkan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di kesempatan selanjutnya. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Oke, wah. Mas Ardika ini bisa aja ya, sampai Mbak Laili tersipu malu. Ya Laili. Tuh kan. Ya, jadi terima kasih Orniga untuk sedikit refleksi ya, closingan terbaik kita sebagai perwakilan anggota-anggota dari kelompok 2 yang sangat luar biasa ini. Jadi ini bisa diakhiri ya Mbak Renita? Apa bisa? Saya izin dulu ke materinya. Bisa Kak, silakan. Oke, baiklah itu tadi diskusi kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa tentunya. Tidak terasa kita sudah selesai 50 menit berlalu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, termasuk pemateri yang telah mempresentasikan, yang telah menyajikan materi yang luar biasa, yang membantu kita menemukan informasi-informasi baru bersama teman-teman. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang lain yang telah aktif diskusi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kurangnya, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Mira sama Mbak Tere keren banget. Ya, semuanya keren banget ya teman-teman. Sudah ikut berpartisipasi nih,
Oke,